Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kebaikan dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi umat yang dikasihinya. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1-3. Yuk kita baca bersama. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah mazmur yang dilakukan atau dinyanyikan secara bergantian. Jadi di sini adalah Israel memberikan satu ucapan syukur dan membuat satu pengakuan iman bahwa sesungguhnya hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Allah. Karena apa? Karena Israel telah menerima kebaikan dan kasih setianya, dan berlangsungnya itu bukan hanya pada saat mereka memuji, bukan hanya saat mereka telah melaluinya dalam sejarah kehidupan mereka maupun sejarah bangsa mereka, tetapi mereka sedang mengakui bahwa Allah sangat mengasihi umatnya untuk seterusnya, selama-lamanya. Luar biasa bukan? Itu juga berlaku bagi saudara saya umat perjanjian baru. Nah, kita akan melihat bagaimana kebaikan dan kasih setia Tuhan yang patut kita syukuri itu karena beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di ayat 4 sampai ayat yang ke-9, kebaikan dan kasih setia Tuhan dinyatakan melalui penciptaan langit dan bumi. Saudara ingat bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia selalu berkata, Tuhan melihat semuanya itu baik. Ia menyatakan kasih-Nya di dalam penciptaan itu, sehingga semua ciptaannya terpelihara dengan baik dan harmonis. Kesetiaan di dalam mengawal ciptaannya ketika Ia menyatakan tugas dan tanggung jawab khususnya kepada manusia. Bagaimana semua alam itu tunduk juga kepada Tuhan ketika Ia memberikan semuanya sesuai dengan fungsi kerjanya. Lalu khususnya kepada manusia untuk menjadi penguasa atas bumi yang Tuhan ciptakan itu. Itulah kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam penciptaan. Lalu di ayat 10-12, poin yang kedua ini adalah kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Kita tahu bersama bagaimana pembebasan Israel ini setelah adanya Paskah, yaitu pengorbanan anak domba yang kemudian darahnya disapukan pada dua tiang pintu dan ambang pintu orang Israel, sehingga Israel dibebaskan dari Mesir pada hari itu. Yang ketiga di ayat 13 sampai ayat yang ke-16, kebaikan dan kesetiaan Tuhan dinyatakan melalui tuntunannya kepada Israel melewati Laut Teberau dan berjalan di padang gurun. Setelah Israel dibebaskan dari Mesir, mereka harus melewati tantangan yang mustahil untuk dilewati, Laut Teberau. Tetapi Tuhan menyatakan mujizatnya, air laut terbelah menjadi dua, lalu Israel dapat melewatinya. Tapi tidak cukup sampai di sana. Ingat baik-baik bahwa sesungguhnya padang gurun adalah batu uji yang sesungguhnya bagi keimanan Israel. Mereka yang tadinya tunduk kepada Firaun, raja dari Mesir dan raja dunia pada saat itu, tapi sekarang mereka sebagai umat Tuhan, bukan lagi sebagai budak. Mereka harus tunduk kepada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah Israel, Allah perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kemudian yang keempat di ayat 17-20, Israel harus berperang dengan bangsa-bangsa. Jadi mereka sudah melewati padang gurun penderitaan, tidak cukup sampai di sana ujian Tuhan. Tetapi Tuhan mau mereka juga harus menjadi pejuang-pejuang tangguh untuk memenuhi apa yang Tuhan tetapkan sebagai bagian mereka di tanah Kanaan. Dan di sini ketika mereka berperang, Tuhan
campur tangan, dan Tuhan menjadi penentu kemenangan daripada Israel atas bangsa-bangsa. Lalu yang kelima, di ayat 21 sampai ayat yang ke-26, pada akhirnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dinyatakan dengan membawa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Jadi ingat, poin yang pertama, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Yang ketiga, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui tuntunannya kepada Israel untuk melewati Laut Teberau dan berjalan di padang gurun. Yang keempat, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada Israel ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa. Dan yang kelima, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Genaplah sudah apa yang Dia janjikan bagi Israel terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi sesungguhnya saudaraku, yang terpenting di sini adalah melalui pembacaan ini kita dapat melihat perjanjian yang jauh lebih luas, yaitu perjanjian kekalnya. Bukan hanya soal Israel masuk ke tanah permai itu, tetapi kita dapat melihat sungguh dalam pembacaan ini kita mengagungkan, bersyukur Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di segala Allah, Raja di segala Raja, bahwa Yesus Kristus sesungguhnya juga secara tersirat diberitakan di dalam pembacaan tadi. Mana dia? Yang pertama tadi, ketika menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya Allah dinyatakan di sana bukan hanya Allah Bapa, tetapi kita umat Kristen yang mengakui doktrin Tritunggal. Kita mengakui bahwa di sana ada Allah Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus di dalam menciptakan langit dan bumi. Yohanes menulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa sesungguhnya firman, nama lain dari Yesus Kristus, Dia itu Allah yang bersama-sama dengan Bapa, dan Dia adalah Allah pencipta. Diperkuat juga oleh Rasul Paulus melalui surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kita dapat melihat di sana bagaimana keutamaan Kristus di dalam penciptaan segala sesuatu. Di sana diciptakan langit dan bumi termasuk kita semua, umat manusia. Dan yang pada puncaknya adalah bagaimana oleh Kristus itu kita menerima pendamaian, yang berdosa diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus itu yang tersalib. Itulah gambaran bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir melalui korban Paskah pada malam sebelumnya. Lalu kita melihat bagaimana Israel melewati Laut Teberau. Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa itu adalah simbol baptisan. Dan ketika Israel berjalan padang gurun, itulah gambaran kita yang menerima Kristus dan telah dibaptis, dimateraikan oleh Roh Kudus, diberikan karunia Roh Kudus, lalu kita harus melewati padang gurun penderitaan. Ingat, Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Demikian dengan kita, umat perjanjian baru, kita diizinkan oleh Tuhan untuk diuji dari pihak iblis itu, dicobai supaya kita jatuh, tetapi Tuhan menyertakan firman dan Roh Kudusnya untuk kita bertahan. Sebagaimana Israel padang gurun, mereka hidup dalam kesulitan. Mereka hidup bergantung sepenuhnya dari pemeliharaan Tuhan untuk hal makan minum mereka. Tetapi di sana yang terpenting adalah bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan Tuhan. Haleluya! Bahwa ada penyertaan tiang awan, tiang api pada waktu siang maupun pada waktu malam, itu gambaran penyertaan Allah Roh Kudus bagi kita di perjanjian baru. Lalu, sebagaimana Israel bertempur melawan bangsa-bangsa, sesungguhnya Paulus menuliskan dalam surat Efesus pasal 6 ayat 10 dan seterusnya, kita menemukan bahwa kita umat perjanjian baru
harus juga bertempur, tetapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia lagi seperti dulu, tetapi kita melawan penghulu-penghulu penguasa dan roh-roh jahat di udara. Haleluya! Bagaimana kita menghadapinya? Rasul Paulus menuliskan tentang perlengkapan senjata Allah. Contoh, Allah telah mengaruniakan iman kepada kita, maka gunakanlah iman itu sepenuhnya untuk melawan apa yang kita lihat, segala sesuatu yang mustahil, lalu untuk melawan segala godaan yang jahat. Ada yang disebut pedang roh, yaitu firman Allah. Alkitab saudara, Israel dilatih Tuhan untuk berperang. Tuhan yang menentukan pertempuran, tetapi Israel harus juga ikut serta dalam peperangan. Tuhan yang memenangkan pertempuran di Kalvari. Tuhan juga yang membela kita dalam pertempuran kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dia juga menyiapkan perlengkapan senjatanya supaya kita tidak menjadi jemaat yang pasif, tapi menjadi jemaat yang aktif. Lalu yang terakhir adalah bagaimana Yesus Kristus itu pada akhirnya membawa kita bukan masuk ke Yerusalem yang ada di Israel, tapi masuk ke Yerusalem yang baru, masuk kepada sorga yang kekal. Jadi kebaikan dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi Israel, bagi kita bukan hanya tentang kebaikan yang kekal, yang selama-lamanya di bumi, tetapi kasih setia yang dinyatakan selama-lamanya dalam kekekalannya di sorga yang mulia bersama dengan Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami tentang Mazmur ini dari penjelasan yang saya sampaikan. Selamat beraktivitas, selamat berjuang, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya, blessed people.